Welcome to my channel. Ya, halo channel Bung Harpa kembali hadir di beranda kalian setelah seminggu lebih dikit ya absen. Jadi gue mohon maaf karena ada beberapa kesibukan dan kerjaan kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan. Ya, tapi senang sekali bisa kembali kita berkomunikasi walaupun satu arah. Tapi seperti biasa nanti kalian bisa juga memberikan komen, kemudian juga mungkin apapun itu aspirasi ya di kolom komentar pada bahasan kali ini. Seperti biasa ini kita akan bahas rapat abroad. Mungkin gue bahasnya agak sedikit detail tapi juga akan memberikan gambaran dalam bentuk yang lebih umum ya. Jadi biar kita lebih enak juga dengarkannya. Bahasannya juga mungkin agak lama. Mungkin ini juga ada beberapa yang gue update di detail-detail kecil, terutama juga bursa transfer pemain diaspora. Ini menjadi topik bahasan dalam seminggu 2 minggu terakhir menyusul tsunami pulang kampung. Beberapa pemain diaspora ada yang pulang kampung. Ada Mauro Zelstra terakhir yang merapat ke Persija Jakarta, menyusul juga Sean Patinama, lalu ada Ivar Jenner dan lain-lain. Dan tentunya juga sebelum itu gue mau tapi pingin mengutarakan kesenangan hati gue dan juga gue yakin kita semua setelah keberhasilan dari tim nasional futsal kita yang kemarin ya mengalahkan Jepang di semifinal, tim kuat, langganan juara juga, dan untuk itu kita berhak meraih tiket ke partai puncak futsal AFC 2026. Luar biasa ya. Jadi di tengah dahaga prestasi olahraga khususnya sepak bola, tentunya futsal yang dikomandoi oleh Michael Sianipar dan juga Soto ini berhasil membuat kita semua tersenyum ya, dan tentunya ini menjadi semacam oase di tengah padang pasir. Dan juga tentunya kita berharap besok nanti akan final menghadapi Iran bisa meraih yang terbaik. Tapi kita tinggalkan soal perfutsalan, kita tinggalkan juga yang lain-lain. Kembali kita bahas soal report abroad. Kita akan lihat, kita akan pantau, kita juga akan mapping bagaimana sih suasana, situasi, performa dari permainan para punggawa tim nasional kita yang merumput di luar negeri, mainly di Eropa. Nah, kita mulai aja dari mungkin Serie A dulu, karena ada yang menarik. Jadi Bang Jai ini baru saja didapuk menjadi Player of the Month untuk Sassuolo. Luar biasa, pemain belakang, main di kawah Chandra di mukanya pemain bertahan, ya Grendel Italia, dan kemudian bisa menjadi pemain inti dari mulai week kedua, Giornata kedua. Jai Itza selalu menjadi pilihan utama di jantung pertahanan dari Sassuolo. Ini meningkat secara performa, secara tim juga dibandingkan musim lalu saat di Venezia. Dari awal selalu struggling di papan bawah, saat ini sekarang ada di zona 10 besar lah, tengah atas dikit. Ya walaupun tentunya kalau kita lihat poin yang aman itu masih sedikit lagi diraih, yaitu 40. Ini adalah poin psikologi bagi sebuah tim untuk bisa stay di sebuah liga dengan anggota 18 sampai 20 tim gitu ya. Jadi tapi kelihatannya kalau dari performanya, dari grafiknya sih harusnya Sassuolo aman, dan ya ini akan menjadi sejarah. Dia akan menjadi pemain pertama Indonesia yang berhasil mempertahankan sebuah tim di Serie A tidak terdegradasi, yang dalam status WNI ya. Kalau dulu Emil Laudero di Sampdoria kan belum WNI. Nah, kalau Jai Itza nasibnya sedikit lebih baik. Emil Laudero juga lumayan sebenarnya, nggak beda-beda jauh peringkatnya kalian bisa lihat di klasemen. Tapi kemarin atau berapa hari lalu ya, ini agak sedikit udah lewat memang, tapi nggak apa-apa. Dimana saat dia kembali ke Inter Milan, karena dia sempat juga nih diboyong lah oleh Inter Milan walaupun cadangan sebentar aja saat kemarin tampil, kemudian ada insiden ya, pelemparan petasan. Tapi ya kalau gue sih gimana ya, nggak terlalu setuju sih nyerang-nyerang seperti itu. Cuman yang gue soroti malah reaksi dari Emil Laudero yang begitu dewasa, begitu tenang, tetap dia
stood up gitu ya, tetap dia berdiri tapi juga tidak provokatif gitu loh, nggak kepancing. Ini suatu mentality yang sangat luar biasa dan ini membuat kita semakin yakin bukan hanya soal kemampuan dan pengalaman dia di Italia di Serie A saat membela Sampdoria, Juventus, di Inter Milan dan saat ini membela Cremonese, tapi juga mentalitasnya. Meskipun saingannya tidak mudah karena ada Martin Paes yang sempat mungkin agak ketinggalan kalau dalam MotoGP ya, agak sedikit tertinggal lah dari Emil Laudero, tapi kemudian berita terakhir kita semua tahu yang bersangkutan resmi direkrut Ajax dan diproyeksikan akan menjadi penjaga gawang utama dari Ajax Amsterdam ya, tim tersukses, salah satu tim tersukses lah di Eredivisie di Belanda. Dan dia nggak tahu apakah ada kesempatan untuk tampil musim ini karena penjaga gawang utama Ajax, Jaros, saat ini yang berasal dari Liverpool, pinjaman ini cukup baik ya. Yang pasti kita berharap dia segera main. Kalau enggak, kalaupun mungkin musim ini belum sempat, entah bagaimana, mudah-mudahan musim depan dia menjadi penjaga gawang utama. Jadi bisa dibayangkan kita punya penjaga gawang itu satu main di Ajax, ya bukan hanya di tim Belanda tapi di Ajax ya, salah satu tim utama lah. Dan juga ada main di Serie A, yaitu Emil Laudero. Belum kalau Cyrus Margono mau dimasukin ya, walaupun Cyrus saat ini juga sedang sedang status quo, lagi nggak ada kontrak, kita nggak tahu. Tapi yang pasti dua kiper ini aja sudah membuat kita tenang. Jadi kalau ada yang satu berhalangan atau mungkin ya cedera, masih ada satu lagi yang mewakili. Itu dari Serie A. Kita bergeser mungkin ke Perancis dulu ya. Perancis ada satu pemain yang akan kita bahas, tentunya itu Calvin Verdong. Calvin Verdong nggak bisa dibilang wow juga kepindahan dia ke Lille, tapi nggak bisa dibilang juga flop gitu. Karena di situ dia juga ada kalanya dia cadangan, ada kalanya starter juga. Dan kemarin saat timnya kalah 1-0 dari Lille, dia masuk menit ke 78 menggantikan Romain Perraud. Ini saingannya dia nih, head to headnya dia di left back. Dan memang itu dia, kelihatannya Lille masih lebih memilih Romain Perraud sebagai bek kiri utama gitu. Tapi Verdong nggak main sama sekali juga, masih tetap dapat minute play. Dan memang ini sudah diramal dari awal ketika dia pindah dari NEC Nijmegen dari klub, walaupun sekarang Nijmegen lagi bagus ya, tapi waktu itu kan papan tengah lah ya, tengah-tengah atas dikit, ke Liga Prancis yang klubnya juga bukan klub kaleng-kaleng, pasti butuh effort lebih gitu, nggak gampang gitu. Tapi it's okay lah buat Verdong, gue yakin dia akan jadi andalan utama kita. Tinggal masalahnya adalah nanti kalau sedikit kita injek ke tim nasional yang nanti akan mulai merumput ya, tim nasional kita akan mulai manggung bulan Maret nanti di FIFA Series. Kita nggak tahu apakah kemudian John Hartman akan meneruskan legacy dari Patrick Kluivert yang menempatkan dia sebagai DM, dan kita bisa lihat ketika dia tampil menghadapi Libanon di Surabaya, penampilannya sangat luar biasa. Bisa jadi karena toh di back kiri juga numpuk ya, termasuk juga ada Dean James yang semalam tampil 45 menit aja waktu menghadapi Telstar di KNVB Beker. Ini juga sama nih, dua-duanya punya kemampuan yang berimbang. Bahkan masih ada lagi Justin Abner kalau mau ditaruh di sana ya, walaupun dia kebanyakan sebagai cebek kiri. Dan masih ada juga Sen Patinama, masih ada Pratama Arhan kalau dimasukin gitu loh. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan. Nathan Cowan juga bisa. Dan di William Tue pun dia tampil sangat ciamik sebagai bek kiri gitu. Jadi kemungkinan besar Verdong mungkin nanti akan diproyeksikan sebagai DM supaya nggak menumpuk nih di bek kirinya. Dan tadi ngomong-ngomong soal Dean James, ini agak sedikit ada penurunan performa baik individu maupun timnya. Go Ahead Eagles. Di Liga pun dia agak sedikit melorot. Kemudian kemarin gagal sebagai tim juara bertahan KNVB Beker saat menghadapi tim promosi Telstar. Sempat menyamakan kedudukan satu sama Go Ahead Eagles, tapi kemudian kalah 2-1. Nah, karena concern kita adalah Dean James sendiri main hanya babak pertama diganti. Nah, nggak ngerti nih kenapa, padahal penampilannya cukup bagus. Gue ngeliat highlights-nya, tapi mungkin cedera ringan ya, mudah-mudahan nggak ada terlalu parah. Nggak seperti Ragnar yang nanti akan kita bahas, ada info A1-nya nih. Oke, itu dari Prancis. Kita, karena tadi udah nyinggung Go Ahead Eagles, Eredivisie, dan Dean James juga gue udah singgung. Kita ke Justin Abner, masih di Eredivisie ya, kasih tertinggi sepak bola profesional Liga Belanda. Kemarin pada derby di Indonesia, jadi menghadapi timnya bukan derby di Indonesia, menghadapi Heracles Almelo. Ini gua ketukar sama Excelsior ya. Jadi saat itu memang kalah 2-1, tapi dia main full dan menurut gua keputusan dia untuk pindah dari
Wolverhampton ke Fortuna Sittard yang menurut info yang gue dengar gajinya nggak gede. Ini menurut gue cukup berhasil, dia cukup rutin main di tim utama, sempat cetak gol juga, walaupun sempat membuat kelakuan yang bodoh ya. Pelatihnya sendiri mengatakan demikian dengan kartu merah di beberapa pertandingan lalu, tapi gue lihat dia tetap mendapatkan tempat. Nah ini gue respectnya 2 kali bahkan 3 kali untuk para pemain diaspora yang tetap berjuang untuk bermain di Eropa. Walaupun yang main mau dimanapun, gue tetap memberikan respect juga ya. Tapi gue tahu banget bagaimana perjuangan mereka harus main di katakanlah klub semenjana dengan gaji mungkin nggak terlalu besar, sementara ada tawaran main di liga lain misalnya di PRI Super League yang gajinya luar biasa besar, tapi mungkin ya katakanlah secara karir agak terancam gitu ya. Bos Justin Abner keep up the good work, dan demikian juga dengan Nathan Choaon yang terus menjadi pemain inti, menjadi pemain andalan bersama Willem Twee Tilburg. Namun di situ memang dia memang diplot sebagai bek kiri gitu loh. Nggak ada masalah, memang aslinya juga dia bek kiri, tapi ya kita tahu bagaimana kita menumpuknya pemain bek kiri di tim nasional kita gitu. Tapi dia sangat reguler, dan timnya pun saat ini punya punya potensi untuk promosi ke Eredivisie. Gua nggak usah terlalu panjang ya. Beda banget ini musim lalu waktu di Swansea, kita selalu menghitung hari 200 hari tanpa pertandingan, 300 hari dan seterusnya. Tapi kali ini dia week in week out terus bermain. Ya, jadi pasti beda nanti touch-nya ketika di FIFA Series dia akan dipanggil ya, dan gua rasa dia akan dipanggil oleh John Hartman, pelatih tim nasional kita. Nah, karena tadi gue sudah sempat nyebutkan Emiliano Jonathans, maka kita langsung ke yang bersangkutan aja, masih di Belanda juga nih. Jadi di Utrecht dia kesulitan mendapatkan tempat utama, dan ini menariknya dipinjamkan ke Excelsior, dan di situ dia langsung gacor gitu ya. 4 pertandingan setelah dilalui oleh Emiliano Jonathans, itu Excelsior selalu atau tidak pernah kalah, walaupun seri terus nih, tapi serinya sering 2 atau 3 kali ketinggalan, Emiliano Jonathans masuk, bikin perubahan, lebih tajam. Dan kemarin waktu menghadapi Ajax, dia masuk di menit ke-63 dan bikin 1 gol dan membuat akhirnya jadi 2-1 dan akhirnya jadi 2 sama, menyeimbangkan kembali kedudukan setelah tertinggal 2-0. Dan total dari 4 pertandingan tersebut, Emiliano Jonathans menjaringkan 2 gol. Jadi sangat luar biasa ketika oleh Romney ya di Oxford United, ini klubnya Erick Thohir yang saat ini juga sedang berjuang dan hampir pasti degradasi, tidak dapat minute play, turun terus, tapi kita punya substitusi dalam diri seorang Emiliano Jonathans yang gue rasa bukan hanya dipanggil, harusnya dia akan menjadi pemain utama dalam mendobrak pertahanan dari 2 lawan kita yang akan kita hadapi di FIFA Series nanti. Jadi luar biasa nih, dan menurut gue dia bukan tidak mungkin akan menjadi starter atau reguler bersama Excelsior yang posisinya justru makin mendekat dari Utrecht, mother clubnya dari Emiliano Jonathans tersebut. Luar biasa nih, Pride of Depok ya. Oke, kita tadi udah Belanda, siapa lagi yang bisa kita habisi nih, udah nggak ada lagi ya. Mungkin kita ke tetangganya Benelux ya, Belgia, Netherlands, Luxembourg, karena di Belgia juga ada 1 pemain kita yang tersisa, siapa lagi kalau bukan Joe Pelupesi, pemain yang digadang-gadang atau diisukan sempat akan merapat ke Persib Bandung, tapi gue bisa konfirmasikan itu tidak terjadi, walaupun ada pembicaraan di mana pada pertandingan menghadapi Patro Eisden itu bermain 1-1 dan dia bermain full, luar biasa ya. Dalam 4 laga terakhir dia main 3 kali sebagai starter, dalam 4 laga terakhir nih 3 kali sebagai starter dan hanya 1 kali bermain sebagai pemain pengganti, jadi masuk dari bangku cadangan. Intinya dalam 4 pertandingan terakhir dia selalu main 3 sebagai starter, 1 masuk dari bangku cadangan. Sangat luar biasa kemampuannya, dan Lommel pun punya peluang juga untuk promosi ke Challenger Pro League ya, atau Pro Liga, pokoknya liga teratas Belgia lah. Itu dari Belgia. Oke, kita udah habisin tuh Benelux ya, Benelux, Itali, lalu Prancis. Tadi Inggris juga udah kita singgung ya, Ole yang ya masih struggling lah berapa penampilannya, dan kemarin pun saat menghadapi Sheffield United, Oxford United kalah 3-1 dan dia baru masuk menit ke-79. Sebelumnya masuk menit 65, nggak ngapa-ngapain juga, nggak golin lah paling nggak. Lalu sekarang menit 79 masuk, biasanya gitu. Lama-lama makin turun dan bukan tidak mungkin dia akan menjadi cadangan, dan takutnya, khawatirnya ya walaupun ini hak dia kembali atau bukan kembali, main di BRI Super League ya. Gue bukan menjelekkan BRI Super League, tapi kan kita bicara dari sudut pandang kepentingan timnas. Kita berharap tentunya pasti dia main di Liga Inggris dong, daripada di Liga Indonesia udah pasti.
Tapi kalau memang itu menjadi pilihannya, ya nanti apa boleh buat, waktu yang akan menjawab. Oke, mana yang tersisa? Gua rasa, nah dari Bangkok deh, kita Eropa udah habis belum ya? Oh, Kevin Dix dulu deh sebelum nanti kita merapat ke Thailand ya. Kevin Dix kemarin menghilang waktu Werder Bremen dan Gladbach bermain satu sama. Tapi nggak apa-apa, mungkin ada cedera ringan kita nggak tahu, atau mungkin akumulasi kartu. Yang pasti dia nggak main, nggak ada di DSP sama sekali. Tapi total musim ini dia sudah bermain 17 kali sebagai starter dan sekali sebagai super sub dan mencetak 3 gol ya. Jadi ternyata dia cedera kepala, ada cedera kepala jadi absen 2 kali. Mudah-mudahan cepat sembuh buat Kevin Dix ya. Luar biasa nih, pemainnya lengkap. Kevin Dix bakar besi. Bisa main di kiri, di kanan, di tengah, DM, dan juga bisa mencetak gol. Kita ke mana lagi di Eropa yang belum kita bahas? Rasanya udah, Ragnar. Nah, Ragnar. Sebelum nanti kita ke Thailand ya. Ragnar, ini ada info yang sangat penting yang gue bilang tadi. Jadi saat ini dia sedang menghadapi cedera lutut. Dan beredar isu ya, kabar bertanya juga ke gue, kemana sih sebenarnya Bang Ragnar? Jadi gini, intinya adalah ini dari orang Dender langsung ngomong, memang ada pendekatan dari Persija. Nah ini yang penting nih. Kemudian Dender mempersilahkan berbicara secara profesional, tentunya pelatih ke pelatih dan agen ke agen. Dan ternyata terakhir itu setelah ada kontak, kemudian tidak ada follow up dari Persija Jakarta. Apapun pertimbangannya, mungkin juga karena cedera gue nggak tahu. Dan memang tersisa 2 klub yang mungkin secara uang dan secara kemampuan finansial lah untuk membeli dia, yaitu Dewa United dan Persija Jakarta. Tapi kalau gue lihat-lihat musim bursa transfer juga akan tutup hari ini, jadi kecil kemungkinan dia akan diboyong. Mungkin dia akan diboyong, tapi proyeksinya untuk musim depan. Karena kontraknya menurut info tadi akan berakhir 30 Juni tahun ini. Seperti biasa lah musim panas, jadi mungkin akan diboyong kalaupun benar ya untuk musim depan. Karena toh dia juga lagi proses pemulihan cedera. Ini sangat disayangkan, jadi selepas round 3 waktu itu dia cedera, abis itu dia nggak pernah kembali ke kebugaran dan permainan terbaiknya. But it's okay, semangat buat Ragnar Oratmangun, pemain yang mencetak assist pertama buat tim nasional kita di round 3 ketika kita menahan Saudi 1-0. Itu kan golnya Sandy Walsh ya. Oke, last but not least, ini lumayan nih, mungkin hampir 20 menit buat memuaskan kalian setelah gue absen 1 minggu. Di Thailand ada kemarin derby di Indonesia, ini baru derby di Indonesia ya, di mana klubnya Sandy Walsh, mantan klub San Patinama juga, yaitu Buriram, ini bermain menghadapi Bangkok United. Tentunya ada Pratama Arhan di Bangkok United, tapi Bangkok United yang menang 2-0. Sandy Walsh dan Pratama Arhan, 2 bek kiri dan bek kanan kita, atau bek kanan dan bek kiri kita ada di bangku cadangan, tapi tidak dimainkan sama sekali. Ada di situ, jadi berarti secara persaingan mereka masih belum berhasil secara firm menembus tempat utama ya, apa boleh buat. Ini sama juga mengkhawatirkan, terutama Sandy Walsh. Apakah kemudian dia akan kembali ke laptop dengan mengikuti rekan setimnya Sen Patinama dan rekan setim nasionalnya untuk merapat ke BRI Super League, kita nggak tahu. Yang pasti itu dia rapat tebrot, cukup mewakili semua, mudah-mudahan ya. Buat teman-teman semua, mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan informatif dan membuat kita juga semakin semangat untuk mendukung timnas, baik tim nasional senior maupun juga tim nasional futsal yang akan bertanding menghadapi Iran. Semangat, semoga menang besok. Dan buat yang ada tiket nonton langsung, congrats, artinya kalian beruntung karena sekarang tiket jadi susah sekali. Alright teman-teman semua, terima kasih. Mudah-mudahan kalian dinaungi kesehatan, happy, dan jangan lupa menyapa orang-orang yang kalian sayangi selagi masih ada. Terima kasih dan adios.